Calon Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster menyambangi Pasar Umum Semarapura, serangkaian agenda kampanye paslon gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster dan Cooke Arte Ardana Sukawati di Kabupaten Kelungkung. Dalam kesempatan tersebut, pedagang mengharapkan adanya kebijakan yang berpihak kepada pedagang. Belusukan calon gubernur Wayan Koster di Pasar Umum Semarapura ditemani sang istri Putri Swastini Koster serta paslon Bupati dan Wakil Bupati Kelungkung nomor urut 1 Cok Bagus Oke dan Ketut Madya. Tim pemenangan Koster Aceh dan Paket Bahagia Kabupaten Kelungkung, pendukung dan relawan Koster Aceh dan Bahagia, dan parpol pengusung dan pendukung Koster Aceh serta Bahagia. Satu persatu dengan sangat ramah, cagup nomor urut 1 ini menyambangi pedagang dan berdialog santai sembari mendengar keluhan yang disampaikan. Salah seorang pedagang di Pasar Umum Semarapura, Komang Wahyuni, mengharapkan adanya kebijakan bagi pedagang untuk tidak dipungut retribusi jika tidak berjualan. Komang Wahyuni mengakui selama ini pedagang masih dipungut retribusi meski tidak berjualan. Karena itu, ia berharap ada wujud perhatian dari pemerintah yang dapat membantu meringankan beban pedagang. Keluhan pedagang cuma yang mohon dari tugas ataupun pejabat pemerintah biar tidak berjualan, kami tidak bayar retribusi. Tidak jualan bayar. Tidak jualan bayar? Iya. Berapa? Yang punya tempat satu udah mah ya, 3.000, kalau punya tempat 2, 6.000 per hari. per hari. Kalau jualan bayar? Bayar. Tapi yang Ibu harapkan tidak bayar? Yang kami harapkan dari pedagang semua di Kelungkung dari pasar kota maupun pasar galiran, kami tidak berjualan biar kami tidak bayar, hanya itu. Kami tidak minta lebih dan minta kebijakan di pasar hari musiman, pasar Rainan, Galungan. Izinkanlah kami pedagang kecil biar bisa mendagang canang lama gitu aja. Cagup Bali kelahiran desa Sembiran Buleleng ini mengatakan, pasar tradisional seperti Pasar Umum Semarapura ini merupakan pasar rakyat yang digerakkan oleh masyarakat dan menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Terlebih, pasar ini menjual beragam produk kerajinan lokal seperti upakara agama Hindu, gamelan, lukisan, serta aneka kuliner tradisional Bali. Oleh karena itu, pasar tradisional semacam ini oleh pemerintah seharusnya bisa dipromosikan sebagai bagian dari destinasi pariwisata, selain sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kerakyatan. Menanggapi keluhan pedagang tersebut, Cagup Bali nomor urut 1 ini mengungkapkan kebijakan yang berpihak kepada pedagang diperlukan, khususnya terkait retribusi agar tidak dipungut apabila pedagang tidak berjualan sehingga dapat meringankan pedagang di saat-saat sepi pembeli. Cagup Wayan Koster mengatakan, kebijakan yang berpihak kepada pedagang akan membantu pedagang bisa tetap berjualan meski dalam kondisi sepi atau ramai. Humas PDI